masih dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan mengubah sedikit format kebaktian kita yang dari firman Tuhan menjadi sesi tanya jawab. Maka sebelum dari itu, mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu penuh kuasa, yang selalu melindungi kami kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemberkatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap curahan Roh-Mu dan curahan yang boleh Kau berikan kepada kami, baik dalam bentuk pengalaman maupun dalam hal materi Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan sesi tanya jawab Tuhan, untuk dapat menjawab segala pertanyaan dari yang sudah diajukan oleh teman-teman kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau dapat memberkati contoh Markus Tuhan yang akan menjawab setiap pertanyaan yang ada di sini ya Tuhan. Berkatilah dia dan urapilah dia Tuhan, supaya dia dapat menjawab semua pertanyaan Tuhan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada orang yang bertanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan perintah-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, selamat kami yang hidup. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan ada sesi tanya jawab. Kita akan mengganti yang biasanya firman Tuhan menjadi tanya jawab, dan pertanyaan-pertanyaan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan selama seminggu ini dari teman-teman P3RMI di gereja Ebenezer Biret. Dan saya lihat pertanyaan-pertanyaan cukup kritis dari teman-teman yang ada di P3RMI. Jadi gimana contoh? Menurut contoh sudah lihat sekilas belum untuk pertanyaan-pertanyaan ini? Pertanyaan-pertanyaan mereka ini cukup kritis kok. Cukup kritis ya. Nah, yang tidak pernah saya pikirkan harus dipikirkan. Oke, langsung aja ya kita untuk dapat menghemat waktu. Untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan, mengapa orang zaman dahulu diperbolehkan berpoligami sedangkan Tuhan mengajarkan kita untuk setia? Ya. Sebenarnya kok kalau kita melihat, atau saya coba bertanya sama Koko dulu lah ya. Seandainya Koko nanti mau menikah, apakah Koko mau mempoligami istri? Berat ya? Berat lah ya. Itu pasti berat ya. Karena setia lah, sayang lah sama istri ya. Cintanya nggak mau dibagi ya. Mantap. Nah, di sini kok kenapa di zaman dahulu terjadi poligami ya? Tetapi Tuhan mengajar kita untuk setia. Secara spesifik, Alkitab tidak menjelaskan itu dan tidak menganjurkan kita untuk berpoligami dan tidak juga melarang untuk tidak berpoligami. Nah, kalau kita kembali kepada penciptaan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan secara ideal. Manusia itu membentuk keluarga itu secara ideal, monogami. Sehingga itu terjadi atas kehendak Tuhan ketika Dia menciptakan itu dengan baik, dengan ideal. Tetapi fakta ketika manusia jatuh dalam dosa, itu natur itu sudah rusak karena dosa yang menjerat mereka, sehingga keinginan nafsu itu dikuasai oleh manusia tersebut. Akhirnya kalau kita mulai dalam Kejadian, ada satu anak Tuhan yang melakukan poligami pertama kali, yaitu Lamek. Kalau kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 4 ayat 19, di situ adalah Lamek sebagai tokoh pertama, tokoh Alkitab yang melakukan poligami. Kalau kita lihat Abraham, bapak orang beriman, Yakub, Daud, itu kan anak Tuhan semua melakukan poligami. Ya? Itu keinginan hawa nafsu itu cukup besar kita untuk melakukan. Nah, sehingga kita melakukan karena natur tadi sudah rusak dengan itu. Akhirnya mereka melakukan poligami. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk tetap setia kan. Kalau kembali kepada penciptaan tadi, pembentukan keluarga tadi, secara ideal Tuhan menciptakan, maka tidak salah sebenarnya. Jadi di sini dikatakan bahwa tergantung betapa besar rusaknya natur manusia itu. Akhirnya ketika kita sudah percaya, sudah pulih, maka Tuhan menginginkan kita untuk setia. Nah, kalau kita melihat dalam Efesus pasal 5 ayat 12, di situ dikatakan bahwa Tuhan menginginkan suami tunduk kepada Allah.
kepada Allah, tunduk kepada istri, tunduk kepada suami. Dan kalau kita melihat ayat selanjutnya bahwa dikatakan di situ bahwa suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kira-kira seperti itu. Berarti pada dasarnya Tuhan tidak mengizinkan untuk berpoligami. Betul. Akan tetapi poligami yang terjadi pada masa dahulu itu adalah oleh orangnya sendiri, bukan atas perintah Tuhan. Betul, betul sekali. Oh, oke. Saya harap bisa menjawab. Untuk yang berikutnya ada pertanyaan, mengapa pada zaman dahulu bisa terjadi perbudakan Ibrani? Kayak ini waktu di Mesir gitu teksnya ini. Iya, betul. Nah, tidak ada sesuatu pun yang menginginkan dirinya diperbudak. Dan kita pun sebagai manusia, sebagai gambar Allah, tidak menginginkan sesama manusia diperbudak. Apalagi kita kan. Contohnya waktu Indonesia dijajah, nggak enak kan? Tidak enak. Kita pun untuk makan yang enak pun tidak bisa karena kita ditindas. Nah, jadi perbudakan sesungguhnya sebenarnya itu adalah dosa. Dosa ketika sudah merasuk di dalam hidup kita, itu yang memperbudak kita. Kita tidak bebas karena kita sudah diikat. Bagaimanapun cara kita tidak bisa. Karena kita sudah diperbudak oleh iblis tersebut karena dosa kita, karena kerusakan tadi. Tetapi kalau kita kembali dalam pertanyaan tadi bahwa terjadi perbudakan di zaman PR atau di khusus bangsa Israel. Yusuf kita kenal adalah nomor 2 di Mesir ya, karena kebijaksanaan, karena Roh Tuhan yang memimpin dia, sehingga ketika terjadi kelaparan di Kanaan pada saat itu, makanya membawa keluarganya ke Mesir, sehingga mereka tinggal di tanah Goshen pada saat itu. Tetapi Raja Mesir atau Firaun selanjutnya ketika Yusuf mati dan tidak mengenal jasa Yusuf, sehingga ia mengatakan bahwa bangsa ini begitu besar, maka kita harus menindas mereka. Sehingga bangsa Israel ditindas atau diperbudak selama 400 tahun lebih. Mereka diperbudak. Sebenarnya mereka tidak mau. Siapa yang mau diperbudak? Tidak mau. Karena mereka adalah Tuhan menciptakan setara, segambar. Tetapi karena natur tadi inilah, karena kekuasaan tadi ini, sehingga mereka diperbudak. Nah, seperti itu kira-kira. Berarti lebih kepada ketakutan bangsa Mesir kepada bangsa Israel pada saat itu. Iya, betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan cukup kritis yang saya yakin banyak orang juga bertanya-tanya tentang pertanyaan ini. Pertanyaannya itu, bagaimana kita mengenali suara Tuhan? Karena ini cukup membingungkan, karena kadang-kadang kita nggak tahu ini suaranya Tuhan, suara tetangga, suaranya dari mana. Betul. Kita agak bingung dengan topik ini. Ini gimana contoh? Ya, betul apa yang Koko bilang bahwa ini salah satu pertanyaan kritis atau sering dibahas ya, diperbincangkan dengan situasi saat ini maupun gimana. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Ya? Apakah itu suara tetangga atau suara apa, kita nggak tahu. Nah, kita harus betul-betul mengetahui. Ya, dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 di sini dikatakan bahwa dombaku mengenal suaraku. Berarti kita mengenal suara Kristus karena kita dalam Kristus. Karena kita mendengarkan suara Kristus, karena Kristus mengenal kita dan kita juga mengenal Dia. Nah, kita coba ambil contoh seperti Samuel di mana Samuel waktu itu berada di tempat Imam Eli. Nah, pada malam hari dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, ketika suara Tuhan dia dengar, dia berguru ke Imam Eli. Dia mempertanyakan kenapa Imam Eli memanggil dia, dan Imam Eli tidak memanggil dia. Sehingga ketika kalinya barulah Imam Eli atas panggilan tersebut, atas suara tersebut. Sehingga Imam Eli menyarankan Samuel pada saat itu supaya ia menjawab pertanyaan itu, sehingga Tuhan bisa berbicara kepadanya. Itu kita bisa melihat dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 4 sampai ke 10. Nah, jadi di sini kok bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Nah, kalau kita sebagai orang Kristen adalah hidup kita hanya untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan Tuhan, di situ kita bisa melihat, mendengarkan suara Tuhan. Tapi ketika kita mendapatkan bisikan, misalkan dapat bisikan atau dapat pendengaran, kita harus memuji. Karena segala sesuatu itu perlu dengan pemujian.
melalui apa? Standar adalah firman Tuhan. Ketika tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu bukan suara dari Tuhan. Berarti ada sesuatu seperti yang Koko tadi bilang, ada mungkin suara tentang atau siapa lain. Nah itu berarti kita harus menguji dengan firman Tuhan itu sendiri. Apakah itu betul dari suara dari firman Tuhan? Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau membentuk suara Allah atau bagaimana? Tetapi kalau ada sesuatu hal yang mendengar suara Tuhan atau kita dapat bisikan atau dapat mendapatkan sesuatu hal, kita harus menguji dengan firman Tuhan. Artinya seperti firman Tuhan tadi saya katakan dalam Yohanes pasal 10 tadi ada 27, bahwa kita dalam domba-domba Allah, kita mendengarkan suara, kita mengenal Dia karena kita sering berhubungan berkomunikasi dengan kira-kira seperti itu. Berarti kita harus punya suatu hubungan yang bagus dulu dengan Tuhan, makanya kita baru tahu ini suara Tuhan atau bukan. Betul sekali. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan? Ya. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Berarti juga harus kita uji terus ya. Harus menguji. Oke. Nah, terus gimana nih kalau misalnya dengan bahasa roh? Ini bahasa roh gimana nih? Apa yang dimaksud dengan bahasa roh? Dan untuk apa adanya ini bahasa roh? Nah, oke kok. Apa yang dimaksud dengan bahasa roh? Dan untuk apa dibuatnya bahasa roh ini? Kita tahu bahwa bahasa roh ini sebenarnya banyak orang menggemari bahasa roh, ya kan? Banyak orang menggemari bahasa roh daripada nubuatan, ya. Ini fakta yang kita bicarakan. Tetapi mana yang lebih membutuhkan bahasa roh atau nubuatan? Kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai saat ini adalah nubuatan. Contoh, ketika dalam firman Tuhan Allah menyampaikan firman kepada para nabi, ada satu nubuatan yang harus akan terjadi. Nah, kalau kita contoh lihat dalam Wahyu contohnya atau dalam kitab Daniel, itu membicarakan nubuatan tentang akhir zaman, ya kan? Bahwa ke depan akan kita menghadapi hal tersebut. Nah, banyak orang yang tidak menyukai itu, tapi itu adalah realita sesungguhnya. Nah, kenapa dibuatnya bahasa roh ini? Kenapa harus ada bahasa roh? Kita mengingat tentang janji Kristus Yesus ketika Ia naik, sebenarnya Dia menjanjikan bahwa ada seorang pengutus, ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika minggu lalu kita sudah memperingati turunnya Roh Kudus ya bagi para rasul. Nah, yang berbentuk lidah api yang menghinggap di kepala mereka. Nah, ini perbincangan kita agak panjang ya. Nah, akhirnya mereka yang dulunya tidak berani, mereka berani. Berarti ada kekuatan, ada power yang mereka miliki, ada power yang mereka miliki. Nah, ketika mereka menerima bahasa atau kuasa Roh Kudus itu, mereka dikuatkan, diteguhkan iman mereka. Nah, jadi buat apa? Bahasa roh ini adalah bahasa yang dimengerti, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Contohnya, ketika Petrus berbahasa dengan bahasanya, yang mendengarkan itu seperti orang Kreta, itu mereka mendengar seperti bahasa mereka sendiri. Contohnya, saya berbahasa bahasa Nia contohnya, tapi Koko mendengarkan dalam bahasa Mandarin. Berarti Roh Kudus yang menerjemahkan hal tersebut. Nah, kalau sekarang kalau di gereja kita menggunakan penerjemah untuk menyampaikan informasi tersebut atau firman Tuhan kepada orang-orang kita. Nah, jadi ada penerjemah yang menerjemahkan. Nah, Roh Kudus ini berkarya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika bahasa roh digunakan khusus untuk orang yang tidak percaya, maka menjadi batu sandungan. Tetapi alangkah baiknya ketika nubuat digunakan apa? Itu justru memulihkan. Nah, kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 12 di situ dijelaskan tentang karunia roh. Maka kita bersyukur ketika kita mendapatkan gosolalia atau bahasa lidah itu, bahasa yang dari Tuhan, itu adalah anugerah, itu adalah karunia. Maka kita juga pergunakan untuk kemuliaan Kristus. Tetapi kalau kita juga tidak mendapatkan, berarti kita juga harus dengan sabar. Mungkin Tuhan memberikan karunia yang lain bagi kita, tapi kita tetap mengucap syukur karena karunia tersebut. Nah, ketika Roh Kudus tidak memberikan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, ketika Koko mendapatkan bahasa roh, maka Tuhan akan mengaruniakan penerjemah.
Tidak ada, Tuhan tidak memberikan peluang supaya tidak menjadi batuan luar ketika firman-Nya disampaikan. Contohnya ketika Koko mempunyai karunia bahasa roh, maka Tuhan memberikan karunia untuk penerjemah bagi saya. Sehingga Koko menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, maka saya menyampaikan karena Tuhan telah memberikan anugerah bagi saya, karunia bagi saya untuk menerjemahkan bahasa roh tersebut. Sehingga pendengar itu bisa mendengarkan dengan bahasa yang telah saya sampaikan sebagai bahasa yang mereka mengerti. Nah itu dibuatnya sebenarnya untuk kemuliaan Kristus Yesus. Nah bahasa roh ini sangat gemar untuk ada kalangan yang menggemari, ada kalangan yang juga tidak menggemari bahasa roh. Karena kita tahu bahwa bahasa roh itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan di sisi lain bahwa karunia-karunia itu penting bagi kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Kalau gitu bahasa roh bisa dipelajari atau enggak tuh contoh? Nah ini Kita tahu banyak yang mencoba untuk belajar bahasa roh. Betul. Nah sebenarnya bahasa roh tidak bisa dipelajari. Tidak bisa. Berbeda di kita berdoa seperti doa Bapa Kami, kita pelajari, kita hafal itu doa Bapa Kami, atau pengakuan yang rasuli kita hafal itu. Tapi kalau bahasa roh tidak, karena itu karunia pemberian dari Allah. Kita tidak bisa mempelajari hal tersebut dengan bahasa roh tersebut. Itu karunia. Kalau kita memiliki kerinduan, kita minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan, kita bersyukur. Berarti Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tapi kalau kita pelajari, maka itu bukan bahasa roh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada satu dulu saya pernah sharingkan tentang, saya mendapatkan dalam satu ini tentang urutan bahasa roh itu. Maka saya sharingkan di post di apa saat itu. Nah, akhirnya ketika saya post, contoh Fardi komen, ini bukunya bagus, tapi coba tanya sama Pak Cip, lupa. Nah itu Pak Cip tahu katanya, karena udah pernah diskusi sama contoh Fardi kan. Akhirnya aku bilang oke. Nah ada juga salah satu majelis yang minta kan, kalau udah dapat bukunya nanti bagikan ya, karena ini juga cukup menarik, bilang gitu. Nah sebenarnya ini tidak mempelajari bahasa roh, karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu coba jelaskan Markus 1:8 tentang baptisan. Saya baca itu waktu Markus 1:8-nya itu berisi, aku membaptis kamu dengan air, tapi akan baptis kamu dengan Roh Kudus. Ya. Nah di sini kalau kita melihat perikopnya ya, atau kita melihat ini adalah Yohanes Pembaptis ya. Nah kita tahu bahwa baptis yang dilakukan oleh gereja itu adalah lambang. Ya, simbolis. Itu simbolis. Itu hanya simbolis. Tapi yang sesungguhnya baptis itu adalah Roh Kudus itu sendiri yang membaptiskan kita. Nah, sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, itu simbol. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu yang memutarkan kita. Nah, ketika kita membaptiskan, kita membaptisnya dikuburkan ya, dimatikan atau dikuburkan. Nah, ketika kita masuk dibaptis, maka kita turut dalam kematian Kristus Yesus. Nah, ketika kita sudah menerima, maka kita juga ikut serta dalam kebangkitan Yesus Kristus ya. Nah, sehingga bahwa yang membaptis kita itu adalah Roh Kudus yang memutarkan kita. Nah, jadi kalau kita kembali melihat ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Nah, ada Roh Kudus yang lambang berkati, ya, turun dari surga, ya. Nah, itu lambang bahwa Allah Roh Kudus memberkati atau membaptis sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Roh Kudus itu, memutarkan. Nah, sehingga itu adalah sah. Roh baptis itu baru sah ketika kita dibaptiskan dengan nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Itu sah. Bagaimanapun jenis baptisan, contohnya beselam maupun percik, itu sah ketika di atas nama Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Kira-kira seperti itu. Berarti baptisnya boleh berbentuk apapun. Boleh berbentuk apapun. Yang penting atas nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir juga sesi tanya jawab kita untuk hari ini. Maka sebelum kita menutup kebaktian kita, sesi tanya jawab kita untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau
Yesus Kristus yang telah menolong memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai sesi tanya jawab ini. Biarlah Tuhan berkati kami semua. Buat teman-teman yang sudah bertanya, biarlah Engkau memberkati mereka. Dan terlebih juga yang mendengarkan, biarlah Tuhan juga berkati, sehingga nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Tuhan, terpuji Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Amin.